Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asta'inu ala umurid dunya waddin. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'imanihim. Alhamdulillahilladzi ala kulli halin asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-akhyari wa sallama tasliman katsira. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika husna ibadatik. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula wa bil qur'ana imama wa li jami'il muslimin wal muslimati ikhwana. Hadirin hadirat rahimani rahimakumullah, puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita dihadirkan lagi di dalam majelis ini di hari yang mulia, di subuh hari. Kita masih diberikan kekuatan iman Islam untuk bisa beribadah kepada Allah, untuk menikmati hidup di dunia dan untuk sekaligus bekal di akhirat. Karena ketika kita beribadah di dunia itu insya Allah di dunianya bahagia, di akhiratnya juga bahagia. Tapi sebaliknya, kalau kita banyak bermaksiat kepada Allah, melanggar ketentuan-ketentuan Allah, itu sebenarnya sedang menciptakan neraka di kedua alam, yaitu alam dunia dan alam akhirat, dan nanti juga ada alam kubur. Ya, jadi seperti enak maksiat itu, tapi hanya sebentar saja, padahal dampaknya adalah kesengsaraan di dunia. Kayak orang anu maling misalnya, kan ciga enak, dan dalam beberapa detik bisa mencuri banyak barang tanpa bersusah payah mengejar usaha gitu. Oh, ada orang korupsi kan kayaknya senang hidupnya tuh, dengan beberapa detik bisa mendapatkan miliaran. Tuh orang korupsi kan kayak senang tuh maksiat mencuri itu. Padahal senangnya ya cuma beberapa detik, kemudian setelah itu pasti khawatir hidupnya. Jadi setelah mendapatkan harta haram, orang tuh pasti khawatir, ya, khawatir ketahuan, khawatir memakainya. Jadi nggak tenang, sebenarnya nggak ada bahagia, gitu, ya, gitu. Jadi maksiat itu hanya pengelabuan saja hawa nafsu kita seperti indah, dan itulah kerjaan setan salah satunya, ya. Jadi setan salah satunya mengelabui kita dengan hawa nafsu atau menunggangi hawa nafsu. Jadi dijadikan indah di sekitar kita oleh hawa nafsu itu, ya, seolah-olah indah, ya. Maksiat itu seolah-olah senang, enak, ya, menyenangkan, padahal justru menyengsarakan, ya. Tidak ada tuh maksiat tuh yang sebenarnya enak, pasti semuanya menyengsarakan, ya. Menyengsarakan diri sendiri, keluarga, dan semua orang yang ada di sekitarnya, gitu. Maka sebaliknya berarti ibadah itu menyenangkan diri, menyenangkan kolbu, menyenangkan keluarga,
menyenangkan masyarakat. Ya. Dan sebejat-bejatnya orang lamun anakna salat mah resep. Ya. Sariweuh-riweuhna jelema lamun aya budakna bisa ngaji mah resep. Ya atuh baesna urang teu bisa ngaji budak mah bisa. Kan gitu. Ya. Makanya sebenarnya ya fitrahnya manusia itu ya memang beribadah kepada Allah. Namun kita sering merusak fitrah itu dengan nafsu, ya. Jadi fitrah kita itu sebenarnya untuk ibadah, ya. Karena kita diciptakan oleh Allah untuk ibadah. Tapi banyak yang keluar jalur, ya, yang keluar jalur, maka banyak yang tersesat makin dalam, makin jauh, akhirnya susah kembali. Hadirin yang dimuliakan Allah, maka salah satu juga yang harus kita berterima kasih di dunia ini adalah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada junjungan kita, teladan kita. Karena kita bisa begini salah satunya adalah jasa beliau, ya. Jadi Nabi yang diutus oleh Allah ini salah satu yang menjadikan kita orang-orang yang bisa beribadah, ya. Dicontohkan oleh Nabi, dibimbing oleh Nabi, ya, dilarang oleh Nabi. Jadi kita ngikut, menjadi pengikutnya Nabi. Maka dengan itu salah satu adab kita sebagai ucapan terima kasih ya bersolawat. Padahal bersolawat pun sebenarnya untuk kita sendiri, bukan untuk Nabi. Karena Nabi memang sudah dikasih rahmat sama Allah, sudah dikasih sholawat, sudah dikasih kesejahteraan, ya udah dijamin Nabi mah, ya. Jadi kebutuhan sholawat itu adalah untuk kita sebagai pengikut Nabi, sebagai hamba Allah, ya. Jadi kita yang butuh. Jadi kalau ada perintah sholawat, bukan nabinya yang butuh disolawatin sama kita, ya. Kita disuruh zikir, bukan Allah yang butuh diingat oleh kita, tapi kita yang butuh ingat ke Allah, kita yang butuh bersolawat ke Allah, ya, gitu. Jadi inilah yang harus jadi pemikiran kita, supaya kan orang butuh mah pasti mengusahakan dengan baik. Namanya juga orang butuh. Jadi nggak ada tuh istilahnya sholat itu jadi terpaksa. Kenapa? Karena menganggapnya kita tuh butuh sholat, kita tuh memang butuh sujud, kita tuh butuh ruku, kita tuh butuh sholat seutuhnya untuk menjadikan kita orang-orang yang bahagia dunia dan akhirat, ya. Jadi ketika Allah manggil sholat, bukan Allah butuh disujudi, bukan Allah butuh dirukui, bukan Allah butuh diibadahi, ya. Tapi kita sebagai makhluk yang butuh beribadah. Kan kalau butuh mana ada terpaksa. Namanya juga orang butuh. Orang butuh mah hari ini mengorbankan nyawa saja berani gitu. Itu saking orang butuhnya, ya. Gitu. Kalau orang terpaksa, mudah pun nggak akan dilakukan. Nah hari ini mungkin banyak yang belum sholat, disangkanya Allah anu butuh disujudan, Allah anu butuh dirukuan, Allah anu butuh diibadahan. Padahal maker diri sendiri gitu, ya, ibadah itu. Nah itu dengan pola pikir seperti itu, insya Allah dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada perintah, kalau ada panggilan ibadah, langsung tanamkan saya yang butuh, maka langsung berlari. Orang yang butuh kan begitu, ya. Ketika dipanggil sholat, karena kita yang butuh, langsung kita segera sholat. Kalau disuruh nyari ilmu, langsung pergi. Kenapa? Karena kita yang butuh, bukan gurunya. Nah guru mah teu butuheun, ya. Kecuali guru nu butuh murid, aya loba, ya. Jadi butuh murid, model sekolah kan butuh murid, namun eueuh muridna bubar.
Makanya promosi wae sekolah mah dan ndak butuh murid. Ya. Gitu. Ya. Kalau saya salah satu pola pikirnya saya enggak membutuhkan, kalaupun ada saya ajar, kalau enggak ya enggak gitu. Ya, supaya itu salah satu menjaga dari guru itu, salah satu menjaga keikhlasan. Jadi biarkan mereka yang mencari, yang menemukan, kemudian ngararaji sana gitu. Jadi ulah promosi. Yang promosi salah enggak? Enggak, karena itu bagian dari dakwah. Asal niat-niat kita berdakwah, mengajar itu terus disempurnakan. Karena makin repot ya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, orang makin terkenal itu makin repot ngejaga keikhlasan. Ya. Ustadz anu diundang keluar kota itu lebih repot ngejaga keikhlasan anak. Bayangkan lamun teu diongkosan. Hese ya tuh. Misalnya banyak ustadz itu memang ikhlas, banyak yang ikhlas. Tapi kabayang mun teu diongkosan ti Jakarta ka Bandung. Kemudian panitiana poho teu ngongkosan. Da yakin mau datang deui mun diundang teh. Walaupun ikhlas insyaallah gitu. Tapi dah hese, makin hese gitu. Nu keliling-keliling Indonesia Ustaz. Makanya makin gede tantangannya. Makin besar juga pahala-pahala mereka yang berdakwah secara luas gitu ya. Hai saya mah Ustaz RW di Maluku Kota. Teu di ongkosan oge mah rugi bisa lempang. Itu da teu kudu kana ojek. Kan makin babari saya mah data tinggal lempang ke mesin gitu kan, beda RT paling oke. Tapi makin besar luar biasa, makin luas jangkauan dakwah kita, makin sibuk kita dengan dakwah itu semakin susah menjaga keikhlasan. Nah saya mah belum kuat, makanya kieu gitu. Jadi ustad kampung ciga baheula guru-guru kami mah ustad kampung terkenal, tapi menjadikan orang-orang di sekitarnya bermanfaat gitu. Hiji, dua, tilu, opat murid mah cukup, yang penting bisa jadi manfaat. Nah gitu juga ibu-ibu, bapak-bapak, harus ada murid-murid gitu. Minimal siapa murid kita? Anak kita. Setidaknya kita sebagai ayah ibu itu ada yang diteladani oleh anak kita. Nah kita lagi sedang jadi guru itu. Ya, sekecil apapun kita tuh jadi guru anak-anak kita, ya, gitu. Ajarin anak-anak kita apa ke ilmu agama gitu, ya. Posisi-posisi sujud ke anak sujudnya can bener, sujudnya lain gitu. Nah, kita udah jadi guru yang bermanfaat kita. Lempengkeun tah ruku anak-anak kita, benerin tah tasyahud anak-anak kita, benerin tah sujud anak-anak kita, kan itu jadi guru kita, ya. Jadi sederhana sebenarnya. Baik hadirin yang dimuliakan Allah, ya, kita lanjutkan kepada sholawat, lanjutan sholawat kemarin. Insya Allah sudah pada sholawat utama, yaitu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nah sekarang sunnah-sunnahnya, ya, jadi ini sunnahnya di dalam tasyahud akhir itu adalah sholawat kepada Nabi Ibrahim dan keluarganya. Maka ditambah menjadi kama shallaita ala sayyidina Ibrahim. Jadi tetap dalil sayyidinanya sama kayak kemarin ya. Jadi sayyidina itu adalah salah satu bahasa sopan santun ya kepada para nabi, bahkan kepada para sahabat juga kan kita pakai sayyidina ini ya. Jadi secara adab kita dalam keseharian
kepada yang tua, kepada yang dihormati aja nggak nyebut nama langsung, ya, apalagi kepada Nabi, kepada para sahabat, ulama, orang-orang solih gitu, ya. Di urang wae nyebut nama langsung kan disebutnya teu sopan. Kalau ke yang lebih tua ilmunya atau dihormati jabatannya gitu. Presiden aja dihormati oleh kita dengan ada sapaannya, Pak, Bu, ya, gitu. Nah, gimana ceritanya kita kepada para nabi, para sahabat, ya, gitu. Jadi minimal ada hormatnya, ya, sayyidina, ya, yaitu junjungan kami, ya. Jadi kita pakai saja yang sayyidina, ya. Tapi kemarin udah dibahas, jangan heran kalau ada perbedaan. Yang melarang boleh-boleh aja tidak dipakai, ya. Yang menggunakan silahkan dipakai. Tapi saya lebih condong kepada yang memakai, ya. Kenapa? Karena ada yang karena kan tiga ya kemarin yang pakai sayyidina itu, ada yang di dalam sholat, di luar sholat dipakai, ada yang hanya di luar sholat dipakainya, ada yang sama sekali tidak dipakai, mau di luar sholat, di dalam sholat tidak dipakai, kayak gitu. Kalau saya lebih ini kepada para ulama yang menyatakan bahwa penambahan kata di dalam sholat itu dibolehkan. Kenapa? Karena doa pun bebas melakukannya. Jadi di dalam doa pun kan bebas tuh. Kita boleh nggak doa apapun dalam sholat selain yang diajarkan? Boleh. Sujud misalnya doa naon boleh, asal bahasa Arab kalau mau dilisankan, ya kan? Nah, sayyidina bahasa Arab, ya bahasa Arab gitu. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim. Kama itu apa artinya? Kama itu seperti, ya. Jadi ka atau kama itu artinya sama seperti. Jadi dalam bahasa Arab ada ka, ada kama, ya. Kama itu seperti sallaita. Jadi sad lam tasdid, sallaita, engkau berikan rahmat. Jadi seperti engkau telah berikan rahmat, ya, engkau telah beri rahmat. Ala atas sayyidina junjungan kami Ibrahim, Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi berarti Nabi Ibrahim ya lebih awal dulu dirahmatinya gitu. Karena ketika kita bersolawat kepada Nabi kita hari ini, itu diinikannya, disambungnya adalah, jadi kita meminta kepada Allah, ya Allah berikanlah salawat salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW dan keluarganya seperti gitu yang telah engkau berikan kepada Nabi Ibrahim, ya. Jadi berarti udah duluan gitu ya, karena memang salah satu nabi yang posisinya salah satu yang utama itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam, ya. Kemudian sama, jadi keluarganya itu, ya, keluarga Nabi Ibrahim sama keluarga Nabi Muhammad SAW itu istimewa, ya. Maka di dalam ini pun tetap kepada alinya atau keluarganya, yaitu wa ala ali sayyidina Ibrahim, ya. Salah satu keistimewaan Nabi Ibrahim itu adalah beliau itu nabi yang diakui oleh seluruh umat, ya. Jadi kalau kita jujur,
Kristen zaman dulu itu mengakui itu Nabi Ibrahim itu nabi. Ya, Yahudi juga mengakui, ya. Atau bahasa-bahasa baratnya itu Abraham, ya. Jadi mereka tuh mengakui sebagai nabi, ya, sebagai nabi. Jadi posisinya itu pemimpin para nabi, ya. Jadi menerima sebagai nabi. Jadi kalau dikatakan misalnya kepada Yahudi, kepada Nasrani, ya, salah satu nabi itu ya Nabi Ibrahim. Mereka itu percaya zaman dulu tuh ada Nabi Ibrahim, kayak gitu, ya. Cuma hanya saja ketika datang Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, itu mereka tuh kayak Yahudi itu memang pika sebelen, ya. Pokoknya mah Nabi terakhir, mereka tuh yakin akan ada Nabi terakhir, ada kabarnya, ya. Tapi mereka tuh pika sebelen nanti pokoknya mah kudu ti golongan kami, turunan Yahudi. Sedangkan Nabi kita itu turunan Ismail, Nabi Ismail, ditolak ke mereka. Kira-kira sifat ini sekarang ada nggak di masyarakat kita? Ya ada. Menolak kebenaran karena keturunan. Ayo malin keturunan saya sana, ulah gitu. Sama, ini penyakit manusia. Dan sebenarnya bukan itu intinya. Intinya mah hayang nolak koy, ngan pakai alasan ya keturunan. Ya, kayak gitu. Sama kayak orang Indonesia sekarang. Penyakitnya begitu. Eta mah orang Yaman, eta mah orang Arab, ulah diterima ajaranna. Kan gitu ayeuna fitnahnya. Seolah-olah ulama, ustad, anu dakwah teh kudu orang Cirebon, orang Garut, orang Jawa gitu, orang Makassar. Jadi orang anu luar maulah. Padahal lamun diselusuri mamanehna oke bisa jadi turunan Yaman baheulana. Turunan Arab. Dan peda generasi kesabaraha. Peda kedetek we lahirna ti mana. Da eta ge anak keturunan mah udah orang Indonesia. Ya kan? Habaib zaman sekarang kan udah orang Indonesia, toh lahirna di Indonesia kebanyakan. Yang udah keturunannya mah yang sekarang berdakwah saya yakin udah orang Indonesia tuh. Artinya kan yang disebut orang itu biasanya itu kan lahirnya di situ gitu. Ya, mungkin kakek neneknya mah ya bisa jadi orang luar. Nah, itulah sentimen keluarga, ya, itu dijadikan alasan untuk menolak kebenaran. Tetapi Nabi Ibrahim tetap sebenarnya secara agama, 3 agama besar ya, Muslim, Nasrani, Yahudi, itu diakui sebagai nabi. Nabi Daud itu diakui sebagai nabi oleh mereka. Nabi Sulaiman itu diakui. Jadi nabi-nabi itu sebenarnya mereka tuh mengakui semuanya. Nabi yang kita aja yang di 25 nabi, ya, itu diakui. Tapi nggak diakui itu adalah dari semenjak Nabi Isa alaihissalam. Makanya Nabi Isa itu kan ku Yahudi juga disalibna teh. Kenapa tidak menerima Nabi? Jadi salah satu Yahudi itu adalah sifatnya mereka itu kan kaum yang paling banyak diutus Nabi dan Rasul dan paling banyak membunuh para Nabi dan Rasul. Ya, Nabi yang 25 aja itu banyak yang dibunuh. Siapa salah satunya tuh? Yang dibunuh benar-benar dibunuh siapa? Nabi Yahya. Nabi Yahya tuh dipenggal tuh dibunuhnya, benar-benar dipenggal, ya, oleh kaumnya itu. Walaupun itu dalam sejarahnya oleh penguasa, Apa? Karena ditolak nikah jeung putrina, ya. Jadi kekuasaan dari dulu itu menjadi musuh kebenaran, ya. Jadi ini harus digarisbawahi. Dari dulu
polanya udah begitu Allah tetapkan, yang namanya kekuasaan itu jadi musuh kebenaran. Nabi Yahya dibunuhna oleh kerajaan. Jadi putrina ngalamar Nabi Yahya, ditolak, dibunuh. Ya kan? Ayahna Nabi Zakaria, ya, dibunuh juga. Digergaji dibunuhnya. Ya, digergaji di pohon tuh. Nabi Zakaria. Tapi mereka mengakui sebagai nabi. Jadi mereka tuh percaya bahwa itu nabi. Ya gitu ya. Nabi Ibrahim juga kan hampir dibunuh. Ya kan? Dibakar itu sama kaumnya, ya. Dan kita tahu yang mau ini adalah kekuasaan tetap. Kan kerajaan waktu itu. Jadi kekuasaan itu dari dulu adalah apa? Musuhnya kebenaran. Maka jangan heran kalau kita dalam jalan kebenaran pasti kekuasaan yang bisa melawannya. Atau intinya kalau kita dari sisi orang-orang yang ada di jalan dakwah, jangan kaget kalau kekuasaan yang akan menghambatnya. Begitu. Ya, dakwah di Indonesia pasti kekuasaan yang menghambatnya. Dakwah di RT pasti ke RT-an yang menghambatnya. Dakwah di RW pasti ke RW-an. Dakwah di masjid pasti ke masjidan. Memang begitu. Ya itu memang udah sunatullahnya begitu, ya. Kekuasaan yang menjadikan ini, makanya boleh-boleh saja kita sebagai orang-orang yang gerak di dalam jalan dakwah itu mengambil kekuasaan supaya lancar dakwahnya. Kan ketika kekuasaan dikuasai oleh muslim, kan Islam tersebar luar biasa. Ketika zaman Umar bin Khattab luar biasa tuh menyebarnya Islam karena memegang kekuasaan kan. Kalau nggak memegang kekuasaan repot kita. Nah hari ini memang kita sebagai muslim sudah ada di dalam zamannya mulkan jabarian, artinya kekuasaan yang zalim kepada rakyatnya. Maka kita hari ini mah kerjaannya ya sabar dalam jalan kebenaran, ya, karena ujung dunia memang dipimpin oleh muslim lagi, dan itu akhir dunia yaitu Al-Mahdi. Jadi ayeuna mah wayahna urang mah salalabar. Terus ada di jalan iman, di jalan ilmu, di jalan ibadah, terus sabar di dalam menghadapi semua gejolak-gejolak kekuasaan. Kita memang saatnya lagi diujinya tuh kesabaran kita mah. Jadi jangan heran kalau kekuasaan zalim gitu ya, gitu. Walaupun kita tetap berusaha untuk menghindarinya, mengoreksinya, ya. Tetapi kalau kenyataannya tetap kita tidak bisa mengubah, kita sabar saja, ya, gitu. Jadi serba salah kita teh hari ini teh mau minta sejahtera dunia dan Indonesia ini, ya berarti akhir dunia. Karena kalau kita minta hari ini untuk bisa sejahtera Islam jaya, yaitu datang Al-Mahdi, beres berarti dunia. Da Al-Mahdi mah terakhirnya dunia, udah. Peperangan ke sananya. Ya, geus malo ngaraji deui, geus Al-Mahdi mah. Geus saatnya praktek hidup. Praktek perang, praktek sholat, geus malo arek ngaraji deui. Geus enggak sempet. Geus moal aya deui nalongkrong gitu. Nonton bioskop, moal semua aya. Udah akhirnya dunia mah udah kepada fokus kepada kegiatan-kegiatan Islam kayak gitu. Jadi kita mah hari ini jangan heran ya, maka kita harus sabar dalam jalan ilmu dan dalam jalan kesabaran terus aja. Hadirin yang dimuliakan Allah, nah itulah bagaimana Nabi Ibrahim istimewanya. Bahkan kenapa Nabi Ibrahim ini salah satunya disebut di sini. Kalau bahasa kitanya mah di mention, bahasa ayeuna mah ya, di tag gitu. Kalau bahasa media sosial mah ya, di tag ku ya, ku kita di mention. Karena ya sampai hari ini ajaran-ajaran Nabi Ibrahim itu banyak yang dipakai di dalam hari ini
ya. Berarti ini menunjukkan bahwa agama-agama sebelumnya juga sama, hanya syariat fisiknya, syariat beberapanya aja yang dibedakan, tapi banyak yang sama. Jadi dari Nabi Adam ada sholat, ada semua sampai hari ini, ya, gitu. Kemudian ada haji, ada dari zaman Nabi Ibrahim. Jadi dari Nabi Ibrahim ini haji sekarang ini, yang sekarang juga insya Allah musim haji, itu adalah dari semenjak Nabi Ibrahim. Awal-awal yang bukan membangun, ya. Jadi Nabi Ibrahim itu kan yang meninggikan bekas dari rumah Allah yang dulu udah dibangun juga, ya, oleh para malaikat. Jadi dulunya dah ada. Sekarang di sebelah waktu ada Nabi Ibrahim itu ditinggikan. Jadi dulu ketika ke situ, ketika Siti Hajar disuruh ke situ, ya sebenarnya itu kan rencana Allah, karena ternyata itu adalah Baitullah gitu. Jadi dulu kan ketika Nabi Ibrahim diperintahkan Allah untuk Siti Hajar sama Nabi Ismail lagi kecil kan disuruh diem di situ, kan nggak tahu ada apa di situ, pokoknya disuruh aja, suruh di situ, kan belum ada tuh Ka'bahnya. Padahal kalau sekarang ditelusuri, yang sekarang yang jadi tempatnya Nabi Ismail, ya, atau sumur Zam-Zam sekarang itu kan deket dari Ka'bah, tapi kan belum ada Ka'bahnya, ya. Jadi belum ada siapa-siapa, tapi itu adalah rencana Allah. Makanya setelah itulah kan dibangun Ka'bah. Setelah Nabi Ismail agak besar, Nabi Ibrahim kan ke situ lagi, ya. Jadi itu kan rencana Allah, maka meninggikan. Makanya ada di dalam Ka'bah itu, di dalam Masjidil Haram maksudnya, ada namanya makam Ibrahim. Nah, orang Indonesia sok rada aneh, lamun aya nyebut makom disebut nanti kuburan, kita menyangka. Coba aja nyangka sih kuburan. Karena kita mah kuburan disebutnya makam. Ya kan? Bismillah. Padahal makom artinya apa sebenarnya? Makom itu tempat. Jadi bahasa Arab itu kan makom, ya. Makom itu ya tempat artinya, ya. Tapi kita di Indonesia sudah menyempitkan makna makom itu menjadi tempat dikubur, gitu. Tempat mayit disebutnya makam, gitu. Padahal arti secara aslinya makom itu tempat. Maka disebut makam Ibrahim itu adalah tempat Nabi Ibrahim. Ngapain? Nah, kira-kira kan ada tuh tandanya di dekat Ka'bah itu muncugug tuh, siga menara, siga masjid. Apanya itu? Bekas kaki Nabi Ibrahim ketika apa? Ketika meninggikan Ka'bah. Jadi nambahan batu bata karena itu. Cobian Ibu, itu kan tempat kakinya, jaraknya tuh jauh, berarti kebayang kan Nabi Ibrahim segede naon. Jadi masih gede Nabi Ibrahim, ya, masih dari Nabi Adam sampai Nabi Ibrahim tuh masih gede berarti, karena lumayan jauh kan, orang nangtung kemudian meninggikan Ka'bah gitu. Berarti kebayang tuh jangkungnya dan gedena Nabi Ibrahim. Namun jalma biasa mah makam Nabi Ibrahim teh meureun rada nempel dina ieuna, dina naon? Ya dina deket Ka'bah, ini bukan rada jauh. Berarti kebayang Nabi Ibrahim berarti memang masih tinggi, ya. Masih tinggi karena ya masih keturunan-keturunan zaman dulu, dari zaman Nabi Adam yang sekitar 60 hasta, berarti sekitar
27 sampai 30 meteran orang zaman dulu, ya. Kayak gitu. Kemudian ada Hijr Ismail kan di ininya, di pinggirnya. Hijr Ismail artinya kan itu tempat Nabi Ismail ngebantu. Jadi tempat ngebantu Hijr Ismail itu. Ya. Jadi bukan kuburan oke gitu ya. Jadi tempat ngebantu apa? Ngebantuan kalau konkretnya mah misalnya aya batu, iya kan, kalau bahasa ayeuna mah laden gitu. Kebayang ya, laden keur ngabangun sok aya laden tah. Nah, Hijr Ismail teh begitu, ya kan? Kayak gitu. Makanya sekarang sebut Hijr Ismail. Dan Hijr Ismail itu dimasukkan oleh Nabi sebagai dari dalam Ka'bah. Dulu pernah dibangun Ka'bah itu bentuknya nggak kotak. Jadi pernah begitu. Apa? Bentuknya kotak, terus di ujungnya di yang sekarang Hijr Ismail itu kan agak melengkung tuh. Dulu bentuknya jadi gitu. Karena itu masuk ke dalamnya Ka'bah. Tapi terakhir diposisikan begitu lagi supaya orang-orang tetap bisa beribadah, bisa sholat sama dengan di dalam Ka'bah walaupun di situ, ya kayak gitu. Jadi makanya salah satu yang diburu di Masjidil Haram itu ya Hijr Ismail, yang diburu untuk sholat karena itu sama dengan di dalam Ka'bah. Kan ke dalam Ka'bah mah susah gitu ya, nggak bisa kecuali presiden. Jadi presiden mah ente soleh oge dibere aneh nanti ku raja na. Namun orang-orang mah mau kebagian. Nah gitu. Nah kebagian adalah Hijr Ismail, bisa ngantri di dinya tah. Atau lamun hayang sepi nya jam 2 peuting kadinya insyaallah dapat. Ya, ulah jam-jam rame. Yang nyium Hajar Aswad jam 1 jam 2 itu lenggang di sana bisa. Ayo mah hayang Hajar Aswad asar kabeh jelema aya, ya kan? Jadi gitu. Jadi harus punya strategi. Nah itu kan ajaran-ajaran Nabi Ibrahim saking istimewanya beliau, ya. Sunat kepada laki-laki hari ini itu dari Nabi Ibrahim hari ini ada. Kemudian tawafnya, ya, kemudian apalagi sa'inya, kemudian wukuf di Arafah, itu kan Nabi Ibrahim semua, ya, wukuf di Arafah untuk merasakan bagaimana benar-benar perjalanan Nabi Ibrahim di situ, ya kan? Makanya ada salah satunya Jabal Rahmah, jabal atau gunung pertemuan antara Nabi Ibrahim dan Siti Hawa. Ya, makanya disebut Jabal Rahmah, Jabal Rahmat atau Gunung Rahmat, ya, karena disitulah dipertemukannya. Makanya disitulah jadi sunnah, ya, jadi sunnah berdiam diri. Jadi bukan sunnah, jadi wajib haji itu hanya berdiam diri di situ. Ya kan? Itu kan semua dari peninggalan Nabi Ibrahim. Ya, jadi Nabi Ibrahim ini istimewa. Ya, makanya disebut. Kenapa nabi-nabi yang lain tidak disebut di sini, gitu ya? Wallahu a'lam. Gitu. Ya, ulah ditanyakan gini. Kenapa Nabi Musa itu istimewa, Nabi ini enggak istimewa? Enggak, insya Allah istimewa. Tapi yang harus jadi catatan juga, keluarganya istimewa Nabi Ibrahim. Jadi Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim itu keduanya keluarga istimewa. Kenapa? Karena yang lain kadang nabi-nabi yang lain mah keluarganya ada yang tidak beriman kayak gitu. Tapi kalau Nabi Ibrahim keluarganya memang keluarga soleh semua, anak keturunannya. Nabi juga begitu kan, istrinya, ya. Dan istri itu termasuk keluarga Nabi, ya. Jadi istri, ada nggak diceritakan istri Nabi Ibrahim itu kufur? Nggak ada. Anak-anaknya nggak ada. Semuanya soleh. Tapi kalau nabi-nabi lain misalnya, contoh Nabi Lut mah istrinya begitu. Nabi Nuh istrinya dan anaknya begitu, ya.
Jadi nabi-nabi yang lain mah secara keluarga itu banyak yang tidak iman, ya. Nabi misalnya siapa? Nabi siapa yang punya penyakit tuh? Nabi Ayub. Ya, istri Nabi Ayub aja pernah ini, walaupun nanti taubat lagi. Jadi tidak sempurna gitu keluarganya itu secara keimanan. Tetapi kalau Nabi kita, ya, Nabi kita, kemudian Nabi Ibrahim itu secara keluarganya juga teladan, ya, teladan. Makanya di sini kita pun menjadi contoh, ya, bahwa tugas kita sebagai manusia ini adalah menjaga diri sendiri dan keluarga. Jadi kalau sendiri selamat dan keluarga selamat, kan semua orang pasti selamat. Jadi mikirin keluarganya masing-masing diselamatin, kemudian semua orang melakukannya pasti selamat. Karena hari ini pendidikan utama itu kan dari diri sendiri dan keluarga. Kalau dari keluarganya sudah baik, insya Allah terjun ke masyarakat dia akan membawa kebaikan. Kalau dari diri sendirinya udah nggak baik, keluarganya udah nggak baik, ke masyarakat pasti membawa kemadorotan, kayak gitu. Jadi makanya pendidikan yang terutama yang paling baik itu adalah dari keluarganya. Dan ini juga dari dulu udah jadi pemahaman. Nih kalau ini anak begini, cek keluarga, nah, gitu. Bisa jadi terabaikan, bisa jadi salah didik, bisa jadi nggak peduli ayah ibunya. Bisa jadi ada dinafkahi uang haram, jadi begitu anaknya. Pokoknya di masalah keluarga aja, ya, gitu. Makanya sekolah-sekolah yang baik, ada yang satu yang bagus itu ya di Kutab Al-Fatih itu, anak yang sekolah ke situ itu yang dites orang tuanya juga. Dites tulis, wawancara, kemudian ngaji. Jadi misalnya anaknya program tahfiz Quran, ibu bapaknya salah satunya minimal kudu 3 juz. Namun itu mau lulus anak lagi. Ini benar, pendidikan yang benar begitu. Berarti apa? Anak itu kan bukan untuk dididik hanya oleh gurunya. Gimana ceritanya gini? Orang hafiz Quran dititipkan dengan Quran, inum bapakna teu bisa, pasti dampaknya kecil. Kenapa? Batur di imah neruskeun. Padahal sebenarnya mah harus sinkron. Kan anak di sekolah dengan di rumah lilaan di mana? Di rumah. Bahkan ayah hari libur full di rumah. Berarti kalau orang tuanya tidak siap meneruskan pendidikan, banyak yang gagal. Tapi loba anu nyalahkeun sekolah deui. Kayak kita nih harus punya adab juga yang orang tua. Lamun aya nanaon jeung budak kita, ulah nyalahkeun batur, ulah nyalahkeun guru, ulah nyalahkeun sekolah, tapi salahin diri kita sendiri sebagai orang tua. Pasti ada yang salah. Gitu. Anak kita kieu aya naon nih di dalam keluarga kita, gitu. Ya, tapi zaman sekarang kan lagi orang tua dengan adanya perubahan zaman sekarang, itu anak didik dengan orang tua makin kurang ajar sekarang. Betul kan? Banyak orang tua yang ngelabrak gurunya, banyak anak yang ngelawan gurunya, gara-gara ini luar biasa sekarang. Makanya ilmunya nggak pada berkah semua, hilang keberkahan ilmu karena aya orang tua nu nyarekan guru budakna. Alhamdulillah. Itu seketika itu pasti hilang ilmunya, berkah ilmunya pasti hilang. Kan sekarang udah biasa ya konflik antara guru dengan orang tua, guru dengan anak. Nah kita mah sebagai orang tua yang bijak, kalau ada apa-apa jangan pernah nyalahin guru apapun itu. Jangan pernah menyalahkan sistem orang lain. Pasti ada yang salah di kita. Kalaupun sistemnya salah, ya salah orang nabut kadinya.
kan berarti salah orang itu nambut kadinya apal eta sekolah teh kitu kadinyakeun deui yang berarti kitanya juga salah ya kan semoga sekolah eta teh mendidik kesini banyak begini kejadiannya malah kadinya berarti kita yang salah jangan menyalahkan orang lain kayak gitu ya itulah pelajaran bagaimana kepada keluarga ya berarti insya Allah ketika kita bersolawat kepada keluarga Nabi, bersolawat kepada keluarga Nabi Ibrahim, itu sama dengan kita sedang mendoakan keluarga kita. Jadi ingat, yang namanya doa itu walaupun untuk orang lain, itu oleh malaikat didoakan full untuk kita. Jadi ini salah satunya manfaatnya doa untuk orang lain. Kita kan meminta kepada Allah untuk menyampaikan sholawat pada Nabi, berarti kita pun diselawatin oleh Allah. Ya kan? Ketika kita meminta sholawat kepada ahli keluarga para nabi, maka kita pun sedang bersolawat meminta apa? Sholawat kepada keluarga kita. Maka insya Allah ahli sholawat, ya, apalagi yang ada ali Muhammad, ali Ibrahim, itu insya Allah keluarga kita juga dirahmati Allah. Ya, makanya sempurnakan sholawat ini, ya. Capek nggak saya Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad nggak saya sakitu assalamualaikum sah tapi keluarga kita tidak terdoakan oleh rahmati Allah. Nah ini yang bikin kita juga jadi lebih semangat lagi menamatkan ini ya, jadi tidak sekedarnya lagi nanti ya, jadi tong tereh-tereh teuing oge Allahumma sholli ala Muhammad Assalamualaikum. Jadi sampai itu sadar kita mengucapkan sholawat. Coba kalau sampai pada kolom kita sambil berharap bahwa keluarga kita juga dirahmati Allah. Ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jadi sambil kita pun memikirkan keluarga kita dirahmati. Ya, gitu. Kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim, gitu ya. Coba kita murajaah dari Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad ya. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Alhamdulillah. Astagfirullahaladzim. Kita lanjutkan. Surat apa sekarang? Kemarin Ad-Dukhan teh udah ya. Al-Jasiyah. Al-Jasiyah. Al-Jasiyah kemarin Dukhan tamat kan? Al-Jasiyah ge udah. Al-Jasiyah udah. Hah? Tapi ya cirina di dia. Ya anu telat ya. Al-Ahqaf. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Taqabbal bainallahu wa man salihatu al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. حميم. تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. ما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى والذين كفروا عما أنذروا معرضون. قل أرأيتم ما تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات ائتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين كفروا للحق لما جاءهم هذا سحر مبين. أم يقولون افتراه قل إن افتريته فلا تملكون لي من الله شيئا هو أعلم بما تفيضون فيه كما كفى به شهيدا بيني وبينكم وهو الغفور الرحيم. قل ما كنت بدعا من الرسل وما أدري ما يفعل بي ولا بكم إن أتبع إلا ما يوحى إلي وما أنا إلا نذير مبين. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به
وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفق قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. والذين قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله ويلك آمن إن وعد الله حق فيقول ما هذا إلا أولئك الذين حق عليهم القول في أمم
khalat min qablihim minal jinni wal ins innahum kanu khasirin wa likullin darajatun mimma amilu wa liyuwaffiyahum a'malahum wa hum la yuzlamun wa yawma yu'radu alladhina kafaru 'alan nar adhabtum tayyibatikum fi hayatikumud dunya wastamta'tum biha falyawma tujzawna 'adzabal huni bima kuntum tastakbiruna fil ardh bima kuntum tastakbiruna fil ardi bighairil haqqi wa bima kuntum tafsuqun. Sadaqallahul azim. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawah ana al-laili wa an-nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Sekedap penting ya penting. Ulah ditutup lah Qur'ana. Ini ada yang kelewat tadi di ayat 4 ya, saya baru ingat. Coba buka dulu, ada yang salah tadi. Dan ini ayat goribah kayak gini emang penting sekali di ini, karena ini sesekali saja. Coba mana? Dibuka lagi. Penting ya mah. Karena ketemunya juga akan jarang ya, akan jarang. Dan ini khusus di surat ini gitu. Tadi juga saya salah ngebaca. Tapi tadi memang jadi ragu juga. Ternyata memang oh, ini ayat khusus nih. Ayat khusus di yang itu setelah Fissamawati Tuni, yang itu ayat 4. Kan kita tadi berhenti di Fissamawati Tuni. Tadi ada Fissamawat, kemudian kita kan tadi Utuni. Nah itu salah membacanya. Jadi cara bacanya tuh dua. Kalau di wasol ya ini langsung enak. Kalau di wasol tuh seperti sama aja seperti ini. Jadi misalnya Fissamawati Tuni, Fissamawati Tuni. Tapi kan tadi kita wakof nih. Nah khusus untuk hamzah ini jadi bukan Utuni. Kalau secara aturan umum, kalau ada hamzah wasol itu ya apa? Kalau mengikuti huruf kedua setelah huruf setelah ininya, apa setelah yang sukun. Ya secara normal kan Utuni. Padahal bukan itu, khusus di sini itu hamzahnya tuh jadi iya. Jadi bacanya itu jadi Ituni,
ituni. Khusus di sini itu jadi ituni. Jadi hamzahnya ada, hamzah anu sukunna jadi iya, jadi panjang. Jadi 2 harokat. Ituni, ituni. Ya. Jadi tadi salah baca bukan utuni tapi ituni bi kitabim min qabl. Ya ini kasusnya ada di sini aja. Jadi kadang terlupakan. Tapi tadi ragu apa nih yang ada yang salah nih. Nah itu ya. Jadi kalau di wasol sebenarnya aman, normal kan, kita tahu nih dari tak ke hamzahnya tinggal disukunkan kan. Bis-samawati tuni. Normal itu mah. Tapi ketika diwakafkan jangan baca utuni tapi ituni bi kitab. Kayak gitu ya. Coba kita untuk kafarat yang tadi kita baca ya. Ituni bi kitabim min qabli hadza aw asaratin min ilmin in kuntum shadiqin. Jadi ingat di cirian, makanya itulah perlunya kita murojaah terus dalam Quran itu ada beberapa yang khusus dibacanya beda. Shadaqallahul adzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.